Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin bi'adadi man shalla alaihi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin bi'adadi man lam yusalli alaihi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin kama amarta bis salati alaihi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin kama tuhibbu ay yusalla alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Faqala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Ikhwatal iman, jamaah Masjid Permata Qalbu, kaum muslimin muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur atas nikmat karunia Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan kesempatan kepada kita menikmati salat Isya berjamaah. Umur kita pendek. Dunia ini bukan tempat kita selamanya. Amalan kita juga enggak banyak. Tapi Allah sayang sama kita. Rasulullah SAW beri kabar gembira kepada kita. Man shallal isya'a fi jama'atin faka'annama qama nisfal lail wa man shallal fajra fi jama'atin faka'annama qama al-laila kullah. Siapa yang salat isya berjamaah, maka seakan ia telah menghidupkan separuh malam dengan aktivitas ibadah, dengan melaksanakan salat. Lalu siapa yang sholat subuhnya dia berjamaah, isya'nya jamaah, subuhnya dia jamaah, faka'annama qamal laila kullah, maka seakan dia telah menghidupkan satu malam dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita beruntung jadi orang beriman, jadi orang Islam yang umur kita tidak seperti umurnya umat-umat nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad SAW. Umur mereka panjang-panjang ratusan tahun lebih. Bahkan Nabi Nuh alaihissalam berapa lama berdakwah dan berapa banyak yang mengikuti ajarannya. Nabi Muhammad SAW 63 tahun usianya, 23 tahun dalam dakwahnya. Ya, ketika usia 40 menjadi nabi dan rasul menyampaikan risalah. Kemudian 23 tahun beliau berdakwah mendidik umat ini di jalan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun orang-orang sudah tahu bagaimana akhlaknya Nabi Muhammad SAW dan betapa beliau adalah Rasulullah Muhammad SAW dengan keindahan perangainya. Tapi artinya 23 tahun itulah masa kerasulan beliau yang benar-benar mengajak umat ke jalan Allah Subhanahu wa taala, dan kita bersyukur kalau dari hijrahnya Nabi kepada kita sekarang sudah 14 abad, dari hijrahnya Nabi dari Mekah ke Madinah, dan hari ini 1443 tahun dari hijrahnya Nabi, kita masih mengenal Islam. Kalau kita kembali kepada usia kita tidak panjang, tapi ada kesempatan umatnya Nabi Muhammad SAW punya amalan-amalan yang nilainya amat sangat luar biasa. Di antaranya tadi, laksanakan sholat isya berjamaah, lalu sholat subuh berjamaah, dan tentunya sholat-sholat yang lain. Maka sholat isya seperti menghidupkan separuh malam. Sholat subuh berjamaah insya Allah menghidupkan satu malam penuh dengan ibadah kepada Allah, yang rasanya nggak mungkin kita bisa melakukan sepenuh itu.
Ada yang sanggup sholat nih dari jam 7 sampai jam 6 pagi, sholat terus gitu. Kira-kira kalau sholat terus banyak selonjorannya atau banyak sholatnya? Ya, kadang-kadang sujudnya sujud juga tapi lama nggak bangun-bangun. Nah, kita beruntung. Dalam hal yang lain, kita juga dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui lisan Rasulnya. Ada nggak hari-hari kita ini omongan kita omongan zikir semuanya? Ada nggak hari-hari kita omongannya benar-benar sama sekali nggak ada omongan yang jelek? Ada nggak omongan kita ini yang sama sekali nggak ada dusta? Ada nggak omongan kita ini yang sama sekali dalam satu hari itu nggak ngomongin orang? Ngomongin orang nggak, tapi ngomongin binatang. Kalau di MPK ngomongin sepeda motor, sama goes. Saya ngikutin juga perkembangan. Nah, omongan kita ada nggak yang sia-sia? Nah, ikhwah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulullah memberikan kabar gembira. Ada 2 kalimat yang kita omongin pakai lisan kita, tapi pahalanya segede-gedenya. Kalimatani khafifatani 'alal lisan, thaqilatani fil mizan, habibatani ilar rahman, subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahil azim. Kalimatani khafifatani 'alal lisan, 2 kalimat ringan di lisan kita. Kayaknya nggak susah ngomonginnya, ngucapinnya nggak berat. Thaqilatani fil mizan, tapi kalau dihitung-hitung timbangan, dalam timbangan Allah itu sangat besar dan berat orang yang bisa mengucapkan 2 kalimat ini. Habibatani ilar rahman, karena membaca 2 kalimat ini kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita suami dicintai istri, kebahagiaan. Istri dicintai suami, anak dicintai orang tua, antar teman, sahabat, tetangga saling mencintai karena Allah. Ini adalah kebahagiaan. Sekarang yang mencintai adalah yang menciptakan cinta, Allah. Habibatani ilar rahman, membaca 2 kalimat ini insya Allah dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha pencipta cinta. Apa 2 kalimat itu? Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Beruntung kita. Ada lagi amalan yang kelihatannya ringan. Apa itu? Ngucapin amin kalau dibacakan surah Al-Fatihah. Siapa yang dia mengucapkan kata-kata amin ketika dia mendengar bacaan Al-Fatihah, di ujung misalnya dia mendengar imam membacanya, dia ikut sholat berjamaah, siapa yang bacaan aminnya bertepatan dengan aminnya malaikat, maka Allah ampuni dosa-dosanya yang lalu. Allahu Akbar. Enak gitu kan. Yang bacain kan imam, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Cuman ngucapin gitu doang, Masya Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, Allah ampunin dosa-dosanya yang lalu. Kemudian apa? Dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikabulkan doanya. Bahagia gak tuh kita ngucapin amin, dikabulin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala harapan kita. Terutama apa? Kita minta ihdinas siratal mustaqim. Hidayah yang kita minta dari Allah agar kita istiqamah dalam al-Islam, dalam al-haq. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah
wa la ilaha illallah wallahu akbar subhanallah wa la ilaha illallah wallahu akbar subhanallah wa la ilaha illallah wallahu akbar subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Baik ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang terbimbing bisa terus beramal soleh, menyiapkan bekal yang terbaik untuk kita kembali ke kampung akhirat. Tema kita malam ini singkat saja tentang jangan lupa bahagia. Emang pada lupa apa? Ya. Emang terus kalau ditanya nggak pada bahagia ini? Ya insya Allah lihat muka-mukanya sih bahagia. Apalagi ada yang ingin bahagianya dilipat gandakan. Nah, pokoknya mah jangan lupa sama bahagia. Kita lihat ayat Al-Quran, kita ini disuruh bahagia kok oleh Allah. Jangan sampai nggak bahagia. Lihat Al-Quran surah Yunus ayat 58. Surah Yunus ayat 58. Silakan bisa dibaca. Ya. Qul bi fadlillah wa bi rahmati fa bidzalika falyafrahu. Hendaklah mereka bahagia. Ya, gembira, bahagia, senang itu. Ini perintah dari Allah nih. Kita ini usahakan selalu bahagia. Terus unsur kebahagiaan kita itu apa sih? Harta yang bikin kita bahagia. Ada juga orang hartanya nggak banyak bahagia. Dan ada juga orang yang hartanya berlimpah menurut pandangan manusia, kok ternyata bisa juga nggak bahagia. Berapa banyak orang yang kaya tapi stres. Berapa banyak orang yang duitnya berlimpah bunuh diri. Jabatan mau sampai berapa lama? Kan ada periodenya. 2 periode atau 3 periode? Hah? Oh 2 aja. Iya. Lah emang berapa lama sih? Berapa lama gitu? Fir'aun aja yang punya kejayaan mati juga gitu. Bahkan nggak tanggung-tanggung, Fir'aun kan ngaku-ngaku Tuhan ya. Ana rabbukumul a'la. Wah, aku Tuhan kalian yang tinggi kan gitu. Akhirnya mati juga, tenggelam.
Fir'aun aja tenggelam, ntar juga banyak juga yang lain pada tenggelam gitu. Nah, jabatan, popularitas, berapa lama sih jadi orang tenar? Hari ini banyak orang yang dielu-elukan, tapi besok ada juga yang dielu-eluin gitu. Ya elu gitu. Waktu masih tenarnya, semua orang foto aja susah. Aduh, mau salaman aja susah gitu, deket-deket susah, ada jarak begitu. Pas sudah waktunya, mungkin orang mau deket aja nggak mau. Banyak orang-orang yang tenar kemudian menjadi hina. Wal'iyadu billah, semua kita berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi kasih gambaran tentang kita ini sederhana aja hidup. Bukan mikirin 10 tahun yang akan datang, bukan mikirin kita ngumpulin sebanyak-banyaknya, bukan mikirin apa yang ada di genggaman tangan kita. Tapi Nabi mengatakan bahwa apa? Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah, siapa yang ada perkara-perkara ini, maka seakan dunia sudah berada dalam genggamannya. Udah tahu ya? Udah tahu belum? Belum. Ya, kalau belum dikasih tahu sekarang. Iya. Ntar kalau udah disebutin sih udah tahu sebenarnya. Gitu. Ya. Yang pertama, aman. Punya rasa aman dalam lingkungannya. Ini mahal. Indonesia ini untuk mencapai rasa aman, dulu lihat para pejuang, hartanya, jiwa raganya, darahnya dikorbankan. Bandung lautan api, Surabaya apa? Apa istilahnya Surabaya tuh? Hah? Iya, pokoknya pertempuran di Surabaya tuh gitu ya. Surabaya, Bandung, waduh, pokoknya mana-mana berjuang semuanya. Indonesia ini berjuang. Para ulama berjuang, para santri berjuang, jangan lupa. Dan para pendiri Indonesia ini bukan cuma 2 orang saja, kan banyak berjuang semuanya. Bisa jadi kakek nenek kita, bisa jadi leluhur-leluhur kita. Allahu Akbar, berjuang semuanya. Taruhlah memang ada bapak-bapak negara, tapi juga jangan dikecilkan peranan para pejuang negeri kita. Mereka berjuang sampai sekarang 76 tahun Indonesia merdeka. Akhirnya kita merasa aman sekarang. Ya banyak rasa aman kita. Ninggalin bini di rumah, tenang kita ibadah kan? Hah? Oh, tinggal bini. Lah iya. Ninggalin istri, ninggalin anak-anak. Kadang-kadang kita tidak mampu mendampingi mereka. Mereka berangkat, pulang, pergi atau pergi kemana, mau belanja di mana, kita nggak dampingin. Ada rasa tenang juga kan, aman kita. Masih punya rasa aman, dan rasa aman itu luar biasa buat kita. Inilah sesuatu yang diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita, al-aman. Punya rasa aman dalam kehidupan, punya rasa aman dalam lingkungan tempat tinggal kita. Ya, memang ada yang berjaga tugasnya menjaga keamanan lingkungan tempat tinggal kita. Tapi kalau hati kita bawaannya was-was terus, gak bakalan tenang juga. Kita bisa ninggalin kendaraan kita. Alhamdulillah saya lihat itu di komplek Permata Mediterania ini, masya Allah kan, mobil sampai nggak muat masuk garasi. Coba lihat mau masuk ke masjid ini, waduh, yang di luarnya aja 3, bagaimana yang di dalam? Kan garasinya nggak ada yang kecil, gede-gede semuanya. Wah, itu mobil aja berjejer. Tapi alhamdulillah masih bisa tidur nyenyak kan? Kenapa? Dikasih rasa aman. Bayangin kalau kita nggak punya rasa aman, was-was terus bawaannya. Tergimana itu mobil di luar dan sebagainya. Alhamdulillah kalau kita masih diberi rasa aman, bahagia deh kita. Afghanistan kita doain insya Allah aman.
namanya Taliban santri gitu, penuntut ilmu. Yang sekarang sebagian orang masih nyinyir juga, ntar bagaimana? Wah ini anu, udah serahin aja, kan Allah yang kuasa. Mereka mengurus negerinya, kenapa kita yang jadi pada ribut? Hah? Dibilang begini begitu, aduh saya kalau baca postingan kok kenapa kita ikut berjuang juga enggak? Berada di sana juga enggak, bantuin apa-apa juga enggak. Mereka ngatur negerinya, ya sudah serahkan kepada mereka. Alhamdulillah, senang kita datang ke istana baca burdah, masuk istana zikir, masuk istana dibacain ayat Al-Quran, enggak pakai kemegah-megahan tuh. Allahu Akbar. Kita ingat dulu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam futu Makkah, datang masuk ke kota Mekah dengan memberikan rasa aman orang-orang yang ada di sekitarnya. Enggak langsung main tangkepin, bunuhin, kan enggak kan? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu. Masya Allah, cakep gitu ya. Emang jamaah pemata kolbu mah begitu, Quran udah di luar kepala, kita cuman kasih depannya doang, nyambung udah gitu. Enak kalau ngaji di sini mah ya. Alhamdulillah. Nah begini ikhwan yang dimuliakan oleh Allah, futu Mekah. Apakah kemudian Nabi kalau sudah menang menaklukkan Mekah sekuasa-kuasanya, yang nggak suka bunuh, nggak suka tangkep? Enggak kan? Dibikin rasa aman juga. Penting itu rasa aman buat kita. Dibuat orang-orang, akhirnya apa? Mereka masuk Islam. Oh, Islam tuh begitu. Maka tugas kita semua sebagai muslim, ayo kita tampilkan Islam rahmatan lil alamin. Kemudian ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu, diingetin oleh Allah. Ya kalau udah dikasih kemenangan, tasbih, puji Allah, istighfar. Nah itu yang dilakukan. Nah hari ini kita syukuri nikmat kemerdekaan negeri kita dengan banyak-banyak berzikir, dengan banyak-banyak bertasbih, dengan banyak-banyak memuji Allah, dengan banyak-banyak istighfar. Yang perang dulu leluhur-leluhur kita, yang perang dulu adalah orang-orang yang cinta kepada Indonesia ini. Kita tinggal menikmati rasa aman. Ya jangan dinodai, jangan dikotori, jangan dibikin perpecahan, jangan dibikin hal-hal yang tidak menyenangkan. Nikmati, kalau pengen bahagia, nikmati rasa aman. Dan jaga rasa aman itu. Kita selamat, orang lain juga selamat. Kita merasa aman, orang lain juga merasa aman dari kita. Satu. Yang kedua, wa mu'afan fi badanihi, badannya sehat. Sehat-sehat semua nih ya. Ya gimana nggak sehat? Ada yang mau nambah lagi? Nah gitu. Nah kalau dia sakit, ngapain mikirin nambah ya? Oh, ada yang bilang orang kalau mau nambah lagi katanya itu karena nafsu. Lah kalau nggak punya nafsu bagaimana mau nambah? Dia harus pakai nafsu memang. Mana itu orangnya? Ya iya. Nah, artinya apa? Sehat badan itu bikin kita bahagia. Syukuri nikmat sehat. Lah emang begini taruhlah nggak 100%. Ya, Pak Mahri alhamdulillah udah sehat ya. Nah itu kita syukuri banget tuh. Saya juga termasuk LC, lulus corona gitu. Ya kan, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, ini dikasih nikmat. Nikmat sehat ini penting buat kita dan harus disyukuri. Kenapa enggak? Ikhwan yang dimuliakan oleh Allah. Kalau cuman ada sakit-sakit di badan, pantas badan kita udah pakai berapa lama?
Udah berapa tahun hidup kita dipakai dari kita lahir ke dunia ini badan dipakai semua, mata udah dipakai, mulut udah dipakai, gigi udah dipakai, semua udah dipakai semuanya. Lalu kalau ada kurang-kurangnya pantas lah, mesin aja mesti ada rusak-rusaknya, mesin mesti ada karat-karatnya. Jadi kalau badan kita jangan diharap ada kesempurnaan. Taruhlah mata udah burem-burem dikit, tapi alhamdulillah kalau warna duit mah masih inget banget. Merah sama biru jadi prioritas gitu kan. Tahu tuh, bisa bedain yang cakep sama yang cakep banget gitu. Masih bisa kita bedain, alhamdulillah, walaupun udah agak rabun-rabut dikit. Kalau baca Quran sih bisa begini, bisa ada yang jauh. Bisa ada yang kudu deket, kan gitu. Itu baca, tapi mata setidaknya masih bisa kok. Bangun tidur kita masih bisa melek. Dengan bantuan cahaya masih bisa melihat benda-benda. Tangan jemari-jemari kita masih bisa menggenggam. Lidah kita masih bisa mengecap. Kaki kita masih bisa melangkah. Taruhlah nggak jalan ke masjid ini, masih bisa tangan ngegas motor, masih bisa ada yang nginjek gas mobil. Alhamdulillah, prinsipnya masih sehat. Dan syukuri nikmat sehat. Karena orang kalau dikasih sehat, itulah bagian dari kebahagiaan dia. Terus yang sakit gimana? Ya walaupun sakit tetap sakit, tapi tidak juga semua orang merasakan bersusah-susah dengan sakitnya. Ada kok yang bisa senyum dengan sakitnya. Kenapa? Ada hikmah. Adakah orang yang senyum dengan sakitnya? Terima kasih ya Allah, kau berikan kesempatan mendapat ampunan dan dihapuskannya dosa-dosa. Dengan sakit bisa jadi keluarga pada akur. Pos 1, pos 2, pos pengumben, pos mana aja tuh. Gara-gara sakit akhirnya pada datang semua. Lah udah sakit akhirnya maaf-maafan gitu ya. Tapi jangan nungguin sakit dah begitunya. Mumpung yang enak begitu lagi sehat gitu. Nah, artinya apa? Tetap ada hikmah. Maka syukuri nikmat sehat. Yang ketiga, waqutu yaumihi waqutu wa indahu qutu yaumihi. Dia punya makanan, ada yang bisa dijadikan makanan buat dia hari itu. Udah. Maka sungguh seolah telah ada dunia dalam genggamannya. 3 poin ini. 1, aman, rasa aman. Yang kedua, sehat. Yang ketiga, cukup buat dia hari itu apa ada yang bisa dimakan. Jadi kita ini nggak diajarin buat menjadi penimbun, nggak diajarin buat numpuk-numpuk buat sekian puluh tahun. Mengapa? Maaf, umur kita jangankan tahun depan, besok pagi kita masih ketemu apa enggak, kita juga nggak tahu. Terus harus mikirin yang berlebihan begitu sampai capek mikirin ntar bagaimana. Allahu Akbar. Kalau urusan perut kita sesungguhnya sederhana, cukup kalau hari ini ada yang dimakan, alhamdulillah. Saya di rumah tadi belum sempat makan siang, saya WA Haji Komar, Haji lapar nih, ada makanan nggak gitu. Kalau nggak ada ya saya mampir beli gitu. Wah, tenang ada, ya alhamdulillah. Artinya apa? Kan nggak repot kita. Nggak usah susah-susah mikirin nih kalau ada. Bahkan Nabi sederhana, Nabi itu luar biasa. Kalau nanya pagi-pagi ada yang dimakan nggak, istrinya ditanya ada yang dimakan, nggak ada ya Rasulullah. Ya udah aku puasa, selesai urusan. Kalau kita bagaimana? Cari warung. Sekarang gampang, yang penting punya aplikasi ada kuotanya, tinggal mesen. Kan gitu. Allahu Akbar, ikhwah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahagia itu tergantung hati kita. Jadi bukan selalu harus di atas banyaknya harta. Ya. Bukan karena jabatan tinggi, bukan karena popularitas menjulang, tapi kita sudah cukup dibahagiakan oleh Allah, punya rasa aman. Pulang ke rumah, melihat wajah istri, wajah anak-anak, mereka senyum, kita senyum, bahagia. Saling mendoakan dengan salam, cium tangan, berpelukan, alhamdulillah bahagia. Sehat walafiat,
Apalagi kalau udah berumur kan ngakur-ngakurin penyakit melulu. Kalau ditanya bagaimana jantung, bagaimana ini, bagaimana itu, bagaimana ini, baik, alhamdulillah Allah kasih nikmat sehat buat kita. Lalu apalagi ada cukup makanan buat kita, cukup hari itu aja. Bagaimana besok ada lagi rezeki kita? Rezeki kita ada. Burung aja dikasih rezeki oleh Allah. Lihat burung, setiap hari dia terbang. Taruhlah malam dia istirahat. Ini bukan burung yang di kandang ya, burung yang liar maksudnya. Tagdu khimasan wa taruhu biqanan. Lihat burung itu mengepakkan sayap, dia terbang, entah dia mencari sesuatu, kemana dia terbang, dia juga belum tahu. Yang penting dia kepakan sayapnya. Begitu luasnya alam Allah subhanahu wa ta'ala ini, betapa luasnya ciptaan Allah. Dia terbang, tagdu khimasan, perutnya dalam keadaan lapar, wa taruhu biqanan. Lihat dia pulang, perutnya udah terisi. Kenapa? Pasti sudah ada rezeki yang disiapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kita baru kehilangan 10.000 aja kayak separuh nyawa udah hilang. Ya 10.000, bagaimana kalau miliar-miliaran? Allahu Akbar. Saya punya teman, bukan orang kaya, dia dapat proyek ngerjain bangunan. Bangunannya alhamdulillah nilainya, keuntungannya saja sudah harusnya waktu itu lebih di atas miliar-miliar. Sudah berharap, udah seneng 1,6 miliar kagak dibayar. Padahal bukan orang kaya, dia udah bayangin ntar bisa beli rumah, ya kecil-kecil bisa beli rumah yang selama ini masih ngontrak. Mungkin bisa beli kendaraan, taruhlah barangkali ada istri sama anak-anak yang masih kecil, nggak perlu repot naik angkot. Kan kasihan begitu. Maaf kalau anak kecil masih menyusui, anak kecil menyusui, ibunya masih menyusui, gitu, nyusuin anak. Kan kasihan kalau naik kendaraan umum, kemudian nanti anaknya pengen nyusu, kan nggak pantas juga. Niatin gimana punya mobil supaya jangan sampai aurat istri terlihat oleh orang lain. Bukan buat gagah-gagahan, niatnya begitu. Allahu Akbar, udah bayangin. Tiba-tiba 1,6 miliar hilang, tidak dibayar. Tapi dia datang ketemu saya, senyum-senyum aja tuh. Ya alhamdulillah Ustaz, emang belum itu rezekinya kita. Allahu Akbar. Coba kalau dipikirin. Kadang-kadang kan yang mikirin yang bukan bagiannya dia. Lu bagaimana sih? Emang gimana? Lah orang yang ngalamin biasa-biasa saja. Yang kadang bukan urusan dia malah ikut puyeng. Gitu. Lah orang lain yang puyeng. Sama begitu ada orang nikah lagi. Kenapa yang lain yang puyeng? Iya, orang yang mau nikah aja kagak puyeng. Ya kita doain dah. Ini kalau memang udah waktunya, ya waktunya. Ya kita tunggu aja tanggal mainnya. Ya kenapa ngomong ke situ ya? Ya maksudnya bahagia dan kita bahagia. Begitu kan, bukan urusan dari hitungan bilangan. Tapi kita memang dibahagiakan. Kadang-kadang dapat hadiah bisa bikin kita bahagia. Yang kita nggak hitung-hitung min haitsu la yahtasib. Nah itu yang enak tuh. Yang kagak kita pikirin, kita nggak terlalu capek ngusahainnya, ternyata didatengin. Akhirnya apa? Memang itu hadiah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Termasuk juga jangan dianggap sia-sia. Nggak ada sia-sia. Orang kerja dia maksimal, dia kerja benar-benaran, bahasa sekarang mati-matian, banting tulang, peras keringat. Kemudian dia mendapat hasil dari kerjanya, dia bahagia. Berbahagialah karena dia telah menjalani sesuatu yang menjadi sunnatullah. Dia bekerja, dia berusaha. Demi apa? Untuk mencari kebaikan. Lalu Allah pun beri hadiah kepada dia. Baik ikhwah yang dimuliakan oleh Allah, sudah ada dalam genggaman kita. Jika hari itu badan kita sehat, cukup ada yang dimakan, dan kita dalam keadaan rasa aman. Hidup simpel-simpel aja. Ya, kalau anak sekarang bilang santuy. Bahagia santuy aja kita. Kenapa? Yang penting kan kita bersama dengan Allah.
Apa yang Allah perintahkan kita kerjain, yang dilarang oleh Allah kita tinggalin. Nah, baru kita lihat sekarang gimana ciri-ciri orang yang bahagia menurut Al-Quran. Kita buka Al-Quran surah Al-Mu'minun ayat 1 sampai 11. Silakan Ustaz. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman dalam surah Al-Mu'minun, qad aflahal mu'minun. Orang-orang beriman itu beruntung, orang-orang beriman itu bahagia. Siapa orang-orang beriman yang sungguh bahagia itu? Alladzina hum apa tadi? Fi salatihim khashi'un. Bahagia kalau kita bisa khusyuk dalam sholat. Dan kita ngerasain kok di saat kita berusaha menjadikan sholat kita baik, benar, khusyuk, kita nikmatin, hati kita beda, plong. Kita kalau sholatnya keburu-buru, misalnya gara-gara waktu aja, rasanya juga kurang menikmati kan. Itu orang yang suka sholat di awal waktu, zuhur di awal waktu asar, asar di awal waktu maghrib, maghrib udah kemacetan, udah di jalanan tahu-tahu mau isya, waduh gerabak gerubuk deh. Nikmat nggak kira-kira? Ya ada yang bilang nikmat-nikmat aja. Ya mungkin sebagian kita, sebagian besar kurang menikmati. Bayangin kalau kita sebelum masuk waktu sholat, kita udah bersih-bersih dulu. Belum masuk waktu sholat, kita udah wudhu. Belum masuk waktu sholat, kita udah siap dengan pakaian buat sholat kita. Belum masuk waktu sholat, kita udah berwangi-wangi, kita siapin, kita rapi, kita datang ke masjid, kita tungguin itu waktu sholat. Waktu adzan dikumandangkan, kita nikmatin, dengerin adzan itu, kita simak, lalu kita doa. Kita zikir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, hayya 'alas shalah, la haula wala quwata illa billah. Selesai adzan kan kesempatan doa mustajab. Kita doa, Allahumma rabb hadhihi da'wati tamma was salatul qa'imah, dan selanjutnya kesempatan kata Nabi minta, silakan selepas adzan, silakan minta kepada Allah saat mustajab. Terserah kita mau minta apa aja. Saya dulu waktu mengalami lika-liku laki-laki tak laku-laku, sama guru saya diajarin, ente doa aja setiap habis sholat tuh, baca doa, insya Allah Allah kasih. Bener saya diajarin doa tuh. Allahumma inni as'aluka an taghfira li dhunubi wa tukaffira anni sayyiati wa tarzuqani ilman nafi'an wa rizqan halalan thayyiban wa amalan shalihan mutaqabbalan wa zawjatan shalihatan jamilatan wa niyatan
Ujungnya gitu, ya Allah aku minta istri yang cantik, yang soleha, yang kaya, yang berkecukupan, maksudnya gitu. Doa saya bener, saya amalin tuh. Habis adzan saya doa bener, serius banget. Alhamdulillah nggak lama ketemu, dapat calon istri. Gitu. Saya baca cepet-cepet tadi doanya supaya jangan dibaca lagi. Kayaknya udah ada yang ngincer nih. Doanya, iya saya serius, saya doa beneran, saya baca itu. Sejak saya ikut kuliah di LBIK di Tanah Abang, dulu saya ikut lembaga bahasa dan ilmu Al-Quran. Saya ikut menjadi guru bahasa Arab gitu. 6 bulan saya bolak-balik Tanah Abang. Saya ingat Pak Muhammad Anwar, saya kasih doa itu. Udah, habis sholat, habis adzan, ente doa itu serius. Saya amalin, doa, dikasih oleh Allah. Nah, ikhwas yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, nyiapin tuh habis itu doa. Kemudian sambil menunggu iqamat, kita salat sunnah. Sambil menunggu iqamat, kita berzikir, berdoa. Kenapa? Bainal adzan wal iqamah, antara adzan dan iqamah saat mustajab berdoa. Lihat salatnya jadi enak kan gitu. Hati kita terbawa oleh suasana, hati kita dibentuk khusyuk jadinya. Ntar kalau orang sholatnya khusyuk, insya Allah khusyuknya bukan cuma di masjid, bukan lagi sholat doang, kebawa sholatnya, terbawa asarnya di luar sholat. Sholat itu membahagiakan kok. Yang merasa susah sama sholat berarti emang dia belum menikmati kehusyukan sholat. Kan ada juga yang dengar adzan stres, ya adzan lagi. Baru dengar adzan aja udah stres, bagaimana sholatnya? Dengar adzan stres. Perasaan baru tadi sholat, nih sholat lagi, sholat melulu, cepet banget ya waktu. Tuh, kalau urusan sholat bilang cepet banget waktu, tapi kalau puasa pengen denger adzan kan? Lama banget adzan, tuh lagi puasa tuh, gitu. Kalau kita lagi main, lagi ngobrol, lagi apa asik-asik urusan bisnis, kayaknya, waduh, waktu jadi cepet. Tapi kalau adzan kenapa jadi lama? Nah, ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, khusyuk. Salat insya Allah membahagiakan. Jadi jalan mencari bahagia gimana? Ayo perbaikin salat kita. Dalam ayat yang lain, qad aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbih fasalla. Tuh kan nyambung semua udah. Qad aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbih fasalla. Bahagia. Siapa yang bahagia? Orang yang tazkiyah, dia bersihkan jiwanya. Wa dzakara asma rabbih, dia berzikir kepada Tuhannya. Fasalla, lalu dia tegakkan salat. Dijamin oleh Allah bahagia. Jadi kalau yang menjaminnya Allah udah pasti, ini udah garansi. Kalau 100% mah kurang ini. Pokoknya benar Allah yang menjamin, menggaransi. Pasti orang yang khusyuk salatnya dia bahagia. Qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi salatihim khusyuk. Qad aflahal mu'minun, yang orang salatnya khusyuk. Yang kedua, walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Dia udah nggak kerjain kira-kira amalan-amalan yang melalaikan dia tinggalin. Emang orang kalau ngomong cekakak cekikik, pokoknya apaan aja diobrolin terus bahagia? Orang yang diem aja apakah nggak bahagia? Belum tentu juga kan. Saya pernah baca sebuah majalah yang kabarnya ini adalah cerita nyata. Ketika ada seorang suami yang sudah punya anak, anaknya cacat, kakinya nggak sempurna, matanya nggak bisa lihat. Istrinya baik, rajin ibadah, banyak doa. Ini suami kerjaannya dugem melulu, nggak usah tengok-tengok. Emang gak ada yang nengok juga sih ya. Saya aja jemput itu mah.
Ini laki kerjaannya dugem dulu. Ini bininya rajin ibadah, dia doa. Suatu saat hari Jumat, ini suaminya udah bangun pagi, bukannya siap-siap mau sholat Jumat, dia mau pergi lagi, dugem lagi, pokoknya acaranya main aja terus sama teman-temannya. Wah, kumpul sana, kumpul sini, kongko, bahasa sekarang hangout. Kopi darat lah apa namanya. Oh, dia udah rapi, tiba-tiba kedengeranlah suara anaknya nangis. Rupanya ini udah punya adik lagi ya, ceritanya udah punya adik lagi. Dia cari suara itu, dia udah rapi mau pergi, bukan mau Jumatan, dia mau pergi, mau main-main lagi. Dia datengin suara nangis tadi, anaknya di kamar. Kemudian dia tanya, kenapa kamu nangis? Akhirnya anaknya bilang, saya tungguin adek kok sampai jam segini belum datang juga. Kemana adek gitu? Ini udah hari Jumat. Tadi saya udah pesan supaya adek menuntun saya ke masjid, supaya saya tidak ketinggalan sholat Jumat dan masih tetap dapat di saf yang pertama. Bayangin, matanya buta, kakinya cacat, pengen datang sholat Jumat duluan supaya apa? Supaya dapat saf yang pertama. Kita kaki nggak pincang, mata nggak buta, datang duluan, carinya senderan. Ayo, yang mana itu orang itu? Cari senderan. Kalau perlu orang lain nggak melihat kita ada di mana. Wah, kesan jadi suluk kayaknya gitu ya. Wah, asik aku dan Allah orang lain. Jadi nggak mau kelihatan orang ibadahnya gitu. Maksudnya tidurnya nggak ketahuan. Jumat dia mau datang duluan supaya apa? Supaya dapat saf pertama, nggak ketinggalan Jumat, masya Allah. Akhirnya Allah ketuk hati itu ayahnya karena adiknya dicari-cari juga nggak ada. Udah, hari ini bapak yang nganterin kamu ke masjid. Lagian udah lama juga bapak nggak Jumatan. Iya, kata bapaknya, udah bapak hidupin mobil dulu. Pak, masjid nggak jauh dari rumah kita. Kita jalan kaki saja. Akhirnya diikutin maunya anak itu. Terpaksa lah bapaknya nuntun. Ini jarang ke masjid orang ahli dugem. Masjid, alhamdulillah nggak ketinggalan, masih dapat saf yang pertama. Salat ceritanya. Selesai dari sholat, orang-orang udah pada bubar, anak ini belum beranjak dari tempat duduknya. Bapaknya bingung juga, ini anak kok belum pengen bangun. Gimana? Tiba-tiba anaknya ngomong, Pak, tolong ambilin mushaf Al-Quran. Bapaknya bingung, anak ini kan gak lihat. Kok minta diambilin mushaf? Terpaksa juga dia ambilin mushaf Al-Quran. Anaknya ngomong lagi, Pak, tolong buka Al-Quran surah Al-Kahfi. Mulain bapaknya kebingungan. Kalau disebut Al-Kahfi, dari mana nyarinya? Orang Indonesia ini kadang canggih-canggih, lebih hebat dari orang Timur Tengah. Orang Timur Tengah kalau membaca itu dari kanan ke kiri. Orang kita baca Quran dari kiri ke kanan. Huruf Latin. Orang yang jarang baca kan begitu. Yasin kan panjang ya-nya, Yasin. Kalau A-nya jadi 2 nulisnya. Kalau salah baca bagaimana jadinya? Dua-duanya dibaca gitu. Ya, tapi masih ada usaha buat baca lah gitu. Nah, dia bingung awalnya, cari kebet sana kebet sini, cari surat Al-Kahfi mana, ketemu juga. Udah, dia ketemu surat Al-Kahfi. Anaknya bilang, Pak, tolong dengerin bacaan saya. Anaknya baca ta'awud, anaknya baca basmalah, anaknya baca surat Al-Kahfi. Bapaknya perhatikan bacaan ayat itu sampai selesai. Anaknya baca, di tengah-tengah bacaan udah nggak terbendung air matanya. Ya Allah, selama ini saya nggak perhatian sama anak saya. Saya merasa malu karena dia cacat. Saya nggak urusin dia, saya nggak perhatiin dia. Tapi ya Allah, dia sekarang sudah bisa baca Al-Quran.
Anak saya hafal Quran, anak saya rajin ke masjid, sementara saya ya Allah asik dengan dunia saya. Akhirnya apa yang dia lakukan? Dia sujud, tersungkur, dia menangis, dia taubat. Dia taubat atas apa yang selama ini dia lakukan. Akhirnya sejak saat itu dia pun temenin anaknya ke masjid. Lama-lama dia belajar agama, lama-lama dia berdakwah. Dia pergi tinggalkan rumahnya berdakwah, kadang-kadang dalam waktu yang lama. Sampai suatu saat dalam perjalanan yang agak lama, awalnya dia hubungin istrinya bagaimana keluarga. Alhamdulillah baik-baik saja di rumah. Kemudian suatu saat dia pulang ke rumah, dia mulai cari, istrinya ada menyambut. Dia rindu dengan anaknya yang menjadi asbab hidayah dia kembali ke jalan Allah. Dia tengok mana anak kita, aku rindu kepadanya. Istrinya tanya, "Pak, kalau Allah menitipkan sesuatu kepada kita gimana? Ya kita jaga. Terus kalau yang nitipin ngambil bagaimana? Ya harus kita balikin. Kita kan cuma ketitipan doang." Iya, dalam perjalanan engkau pulang ke sini, anak kita sakit panas, dan kemudian ia telah menemui Rabbnya, dia telah wafat. Allahu Akbar. Nah, ikhwas semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, orang insya Allah dapat bahagia kalau dia udah tinggalin hal yang sia-sia. Ya memang ada baiknya juga ketemu, bertetangga, bersahabat, kita ketemu dengan orang, insya Allah tetap ada manfaatnya. Tapi jangan sampai kebablasan. Apakah melihat televisi nggak ada manfaatnya? Ada juga manfaatnya, tapi hati-hati terhadap madaratnya. Segala aktivitas, dan Allah suka dengan orang-orang yang meninggalkan kesia-siaan. Nggak bisa bercampur antara kesia-siaan dengan kebahagiaan. Sulit mendapatkan kebahagiaan sejati kalau kita masih berada dalam kesia-siaan. Kenapa? Karena qad aflaha, orang yang bahagia itu siapa di antaranya? Orang yang meninggalkan hal-hal yang melalaikan dia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, ikhwah yang dimuliakan oleh Allah, masih panjang bahasan kita tentang bagaimana kita bahagia dan siapa orang-orang yang bahagia. Minimal 2 poin itu saja dulu, bahwa kita bahagia dengan apa? Dengan sholat kita. Kita bahagia dengan apa? Tinggalin hal-hal yang melalaikan kita dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti baru poin-poin berikutnya. Yang penting intinya jangan lupa bahagia. Kita bisa kok bahagia. Dan bahagia nggak perlu mewah, bahagia nggak perlu bahagia nggak perlu dengan banyak modal. Selama kita menjadi merasakan aman, selama kita dikasih sehat oleh Allah, kita gunakan dengan sebaik-baiknya, selama ada sesuatu yang masih bisa kita makan hari itu, insya Allah kita sudah cukup dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tadi saya melihat pisang aja udah bahagia banget tuh. Di kamar tuh pisang Ambon kok gede-gede banget, cakep-cakep banget begitu. Ngelihat aja udah bahagia, apalagi bawa pulang gitu. Enggak ya. Itu artinya apa? Begitulah kita ini nggak usah susah-susah. Apa yang Allah beri kepada kita, itulah rezeki kita. Apa yang ada di tangan kita, apa yang menjadi bagian kita, itulah yang Allah siapkan untuk kita, dan itulah sumber kebahagiaan buat kita. Ya Nabi, salam alaika, ya Rasul, salam alaika, ya Habib, salam alaika, salawatullah alaika, ya Nabi, salam alaika, ya Rasul, salam ya Habib, salam alaika, salawatullah alaika, ya Nabi, salam alaika, ya
salam alaika ya Habib, salam alaika, salawatullah alaika. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.